Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di DZP Movie Base. Nama aku Dian dan kali ini aku akan ngebahas film bertema western atau cowboy dengan judul Magnificent Seven yang keluar pada tahun 2016. Film ini bergenre action adventure dan tentu saja western dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Denzel Washington. Oke, tanpa pakai basa-basi langsung saja ke ceritanya. Dan aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Film ini berlatar di zaman koboi Amerika, di mana pada saat itu walaupun hukum nasional Amerika sudah ada, tapi di prakteknya hukum rimba yang kuat yang menang masih berlaku. Nah, pada awal film diceritakan sekelompok warga yang tinggal di desa kecil bernama Rose Creek sedang berkonflik dengan Bogu, orang kaya jahat dan arogan yang memaksa untuk membeli tanah mereka dengan harga yang sangat murah, demi menguasai tambang emas yang ada di sana. Namun bukan hanya memaksa dengan kata-kata, Bogu juga melakukan hal-hal kejam lainnya, seperti membakar gereja dan membunuh orang-orang yang melawannya. Oke, cerita pun berlanjut di suatu desa lain di tengah gurun, di mana ada seorang koboi kulit hitam bernama Sam Chisholm yang datang dengan gagahnya ke sebuah bar dan berbicara kepada pemilik bar itu. Melihat orang kulit hitam masuk ke bar mereka, orang-orang yang ada di sana berencana untuk membunuh Sam. Namun Sam terlebih dahulu menarik senjatanya dan menggagalkan usaha orang-orang itu. Kemudian tanpa basa-basi langsung menembak mati si pemilik bar tepat di dadanya. Tak lama sheriff beserta warga di sana datang untuk mengepung tempat itu. Tapi walaupun ditodongkan senjata, dengan santainya Sam keluar menghadapi mereka. Di sini Sam pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang bounty hunter atau pemburu hadiah untuk memburu penjahat-penjahat yang ditugaskan oleh pengadilan Amerika. Dan ternyata si pemilik bar yang dibunuhnya adalah seorang buronan yang dicari hidup atau mati. Mendengar hal ini, para warga akhirnya mengurungkan niat mereka untuk membunuh Sam dan membiarkan Sam untuk pergi. Tapi tiba-tiba saat akan pergi, ia didatangi oleh seorang laki-laki bernama Teddy dan seorang perempuan bernama Emma yang berasal dari Rose Creek untuk memintanya membantu mereka melawan Bogu. Awalnya Sam sempat menolak, namun entah kenapa setelah mendengar nama Bogu ia berubah pikiran dan menerima tawaran mereka. Tempat pun berpindah di sisi lain kota di mana seorang pemuda bernama Josh Faraday sedang berdebat dengan seseorang karena Josh berusaha untuk mendapatkan kudanya kembali setelah kalah dalam perjudian. Tak lama saat mereka berdebat, Sam datang untuk membantu Josh mendapatkan kembali kudanya dan menawarkan pekerjaan kepada Josh untuk menemaninya guna melawan Bogu di desa Rose Creek. Nah, untuk informasi, Josh ini sempat membantu dan berbicara dengan Sam di bar sebelumnya. Oke, kembali ke cerita. Karena dijanjikan imbalan uang dan mendapatkan kudanya kembali, Josh tentu saja dengan senang menerima tawaran Sam. Kemudian ikut dengan mereka. Singkat cerita, karena masih membutuhkan tambahan orang, di tengah perjalanannya mereka memutuskan untuk berpencar, di mana Sam dan Emma menuju sebuah rumah di tengah hutan untuk mengajak seorang buronan bernama Vasquez. Sedangkan Josh dan Teddy pergi ke sebuah tempat bernama Volcano Spring untuk mengajak seseorang bernama Goodnight, seorang penembak jitu terkenal yang merupakan teman dari Sam. Setelah mengajak Vasquez dan Goodnight, Sam dan Josh akhirnya bertemu dan berkumpul kembali. Namun bukan hanya Goodnight yang Josh bawa, Josh juga membawa anak buah dari Goodnight, seorang penembak jitu sekaligus pengguna pisau handal bernama Billy. Setelah berbasa-basi singkat, mereka pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya untuk mencari seorang laki-laki bernama Jack Horn, seorang mantan tentara yang terkenal karena pernah membunuh 300 orang suku Indian seorang diri. Namun mereka malah mendapatkan kabar bahwa Jack sudah dibunuh oleh 2 orang yang berada di sana. Tapi tiba-tiba Jack muncul dan dengan barbarnya membunuh orang-orang yang mengaku sudah membunuhnya. Setelah menghabisi orang-orang itu, Sam langsung mengajak Jack untuk bergabung dengan mereka melawan Bogu. Sayangnya setelah mendengar tawaran dari Sam, Jack menolak. Kemudian tanpa kata pergi meninggalkan mereka. Nah, karena sudah ditolak oleh Jack, mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Rose Creek dengan anggota yang ada. Namun di tengah perjalanan saat mereka bangun dari tidurnya, tak tahu entah kenapa Jack tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka bahwa ada seorang Indian bernama Red mendekati mereka. Melihat ada suku Indian mendekat, mereka langsung panik dan menodongkan senjata.
Tapi lagi-lagi Sam dengan santainya mendekati Indian yang datang. Nah, ternyata Sam dapat berbicara bahasa Indian dan mengatakan mereka datang dengan damai. Mengetahui tujuan Sam dan teman-temannya adalah untuk melawan orang jahat, Red menunjukkan sifat baiknya dan malah bersedia membantu Sam untuk pergi melawan Bogu. Singkat cerita, sesampainya di Rose Creek, Sam dan Billy masuk berdua menemui anak buah Bogu yang menjaga desa itu. Diikuti oleh Josh Vasquez, Jack Goodnight, dan juga Red yang mengepung mereka. Tak lama setelah berbincang singkat, aksi tembak-tembakan pun terjadi, di mana Sam dan teman-temannya menunjukkan kemampuan mereka dan menghabisi satu persatu anak buah Bogu. Namun anehnya saat teman-temannya sedang bersusah payah membunuh musuh mereka, Goodnight yang terkenal sebagai penembak jitu saat perang dulu entah kenapa terlihat ketakutan mendengar suara tembakan dan tak pernah menembak satu kali pun, bahkan sampai membiarkan satu orang kabur dengan alasan senjatanya saat itu macet dan rusak sehingga tidak bisa menembak. Sesudah semua anak buah Bogu terbunuh, Emma dan Teddy pun datang dan mengumpulkan semua warga. Nah, di sini Emma membujuk warga desa untuk melawan kekejaman Bogu dengan dibantu oleh Sam dan teman-temannya. Tentu saja tidak semua warga setuju untuk melawan, dan malah sebagian warga lebih memilih untuk pergi dari desa itu. Karena menurut mereka Bogu pasti akan membawa banyak pasukan untuk membalaskan dendam. Tapi beruntungnya masih ada orang-orang yang datang dan mau berjuang bersama mereka. Cerita pun berlanjut di mana Sam dan teman-temannya melatih para warga desa itu, mulai dari belajar menembak sampai belajar menggunakan pisau, sambil menyusun rencana bagaimana mereka akan melawan anak buah Bogu yang akan datang. Karena kekurangan tenaga, mereka memutuskan untuk menyerang tambang emas milik Bogu dan mengajak orang-orang yang bekerja di sana untuk membantu mereka. Kemudian mengambil dinamit yang ada untuk digunakan dalam rencana mereka. Tempat pun berpindah di rumah Bogu, di mana Bogu mendapatkan kabar bahwa semua anak buahnya di Rose Creek berhasil dibunuh hanya dengan 7 orang saja. Mendengar hal ini tentu saja membuat Bogu marah besar karena ia merasa direndahkan. Nah, dipenuhi rasa marah, Bogu langsung menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pasukan dan pergi menyerang Rose Creek. Oke, kembali ke Rose Creek di mana para warga dibantu dengan Sam dan teman-temannya mulai melakukan persiapan, seperti menggali parit tempat berlindung, memasang dinamit, dan membuat pagar kayu untuk menghalangi pasukan Bogu yang akan datang. Dan suatu hari saat mereka sedang bersiap-siap, Red tiba dengan terburu-buru dan memberitahu mereka bahwa Bogu beserta anak buahnya sudah mendekati Rose Creek dan akan sampai keesokan harinya. Mengetahui hal ini saat malam harinya, entah kenapa Goodnight diam-diam mencoba untuk pergi. Namun ternyata berhasil dipergoki oleh Sam yang sudah menunggu Goodnight di luar. Perbincangan pun terjadi antara mereka, di mana ternyata Goodnight memiliki trauma akan perang, sehingga ia tidak bisa menembak dan membunuh orang lagi. Karena hal ini ia pun memutuskan untuk pergi daripada hanya menjadi beban mereka. Mendengar hal ini, Sam pun menerima keputusan Goodnight dan membiarkannya untuk pergi. Cerita pun berlanjut keesokan harinya di mana mereka akan menghadapi anak buah Bogu yang sudah tiba tanpa kehadiran Goodnight. Melihat anak buah Goodnight sudah tiba, para orang tua, perempuan, dan anak-anak masuk dan bersembunyi di bawah tanah. Sedangkan para lelaki bersiap-siap menyambut pasukan Bogu. Tak lama berada di sana, Bogu langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Rose Creek. Rencana pun langsung mereka lakukan, di mana mereka meledakkan dinamit yang sudah dipersiapkan dan menembaki pasukan Bogu dari parit yang sudah mereka gali, dan membuat anak buah Bogu kebingungan dan tak bisa melawan karena ledakan yang terjadi. Kemudian setelah berhasil menembaki anak buah Bogu, mereka pun mundur ke dalam desa untuk menghabisi musuh mereka yang berhasil menerobos masuk. Melihat anak buahnya dibantai, Bogu tak tinggal diam. Ternyata bukan hanya membawa pasukan berkuda, ia juga membawa sebuah senapan mesin, yang merupakan senjata paling canggih dan mematikan di masa itu. Beruntungnya tiba-tiba Goodnight datang kembali membantu mereka, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Bogu akan menembakkan senapan mesin. Namun semua sudah terlambat. Sebelum sempat bersembunyi, mereka langsung ditembaki oleh senapan mesin itu, dan membunuh hampir setengah dari para penduduk desa.
Sialnya setelah tembakan selesai, Jack yang saat itu membantu Teddy tertembak oleh panah di kakinya. Karena sudah kehabisan peluru, Jack dengan pisaunya mencoba melawan. Namun naas, Jack akhirnya tumbang dan mati terduduk dengan anak panah di sekujur tubuhnya. Nah, setelah membunuh Jack, Indian anak buah Bogu ini melanjutkan perburuannya dan mengejar Emma yang saat itu juga sudah kehabisan peluru. Tapi di saat-saat terakhir, Red datang menyelamatkan Emma. Kemudian dengan garangnya membunuh musuhnya yang sama-sama suku Indian. Oke, kembali kepada Sam dan teman-temannya di mana mereka lagi-lagi ditembaki oleh senapan mesin milik Bogu. Tak mau menyerah, Josh yang sudah tertembak di perutnya memutuskan untuk maju menghancurkan senapan mesin itu. Dilindungi oleh Sam, Goodnight, dan Billy, Josh dengan kudanya berusaha untuk menuju tempat senapan mesin berada. Namun dalam aksinya, Goodnight dan Billy tertembak akibat melindungi Josh di atas menara gereja. Tak mau menyia-nyiakan kematian temannya, Josh yang saat itu sudah terjatuh dan menerima banyak luka tembakan berusaha bangkit berjalan tertatih-tatih menuju senapan mesin itu berada. Sesampainya di sana, sedikit drama pun terjadi, di mana karena sudah terluka parah, Josh berusaha untuk menghidupkan rokoknya. Nah, melihat Josh sudah sekarat, anak buah Bogu pun melonggarkan kewaspadaan mereka. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata Jack menghidupkan sebuah dinamit dan meledakkan dirinya sekaligus menghancurkan senapan mesin itu. Singkat cerita, setelah tembak-tembakan berakhir, Bogu dengan dua anak buahnya datang memeriksa keadaan Rose Creek yang sudah hancur lebur. Tapi ternyata Sam sudah menunggunya di sana dan mengalahkan anak buahnya yang tersisa. Kemudian menantang Bogu 1 lawan 1. Melihat kesempatan ini, Bogu langsung berusaha untuk menembak. Namun tentu saja dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh Sam, yang kemudian menembak kaki Bogu sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Nah, karena Bogu sudah tak berdaya, Sam dengan garangnya mendatangi kemudian berbicara dengannya. Dan di sini semuanya terungkap. Ternyata selama ini Sam memiliki dendam dengan Bogu. Karena dahulu desa Sam juga pernah dihancurkan oleh Bogu yang menyebabkan ibu dan adiknya terbunuh. Sialnya saat mereka sedang berbicara, tanpa Sam ketahui, Bogu mengambil pistol kecil miliknya. Dan tiba-tiba tembakan pun terjadi. Namun bukan Bogu yang menembak. Ternyata Emma datang dan menembak Bogu sesaat sebelum Bogu menembakkan senjata miliknya. Hal ini sengaja dilakukan oleh Emma demi membalaskan kematian suaminya yang dahulu dibunuh oleh Bogu. Nah, setelah Bogu terbunuh dan pertempuran berakhir, Sam dengan wajah sedihnya akhirnya bertemu dengan Red dan Vasquez yang berhasil selamat. Dan mengetahui temannya Josh, Jack, Billy, dan Goodnight telah mati terbunuh. Film ini pun diakhiri di mana mereka bertiga memutuskan pergi berkuda meninggalkan Rose Creek. Sedangkan Josh, Goodnight, Jack, dan Billy yang gugur dimakamkan di sana dengan penuh rasa hormat dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari aku, film ini gila banget. Endingnya itu bikin merinding. Adegan actionnya tersampaikan dengan bagus dan menegangkan. Ya walaupun menurut aku sedikit membosankan di awal, karena 1 jam lebih dari keseluruhan durasi 2 jam 10 menit film ini isinya kebanyakan hanya obrolan. Tapi semuanya terbalaskan karena 30 menit di akhir itu semuanya diisi dengan adegan action yang mantap abis. Ditambah lagi pembangunan karakter di film ini cukup bagus, sehingga setiap orang itu memiliki kesan tersendiri. Dan karena ini ketika mereka terbunuh rasa sedihnya itu dapat kita rasakan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.